Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semuanya ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hari ini masih diberikan nikmat, baik nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai anggota PKH. Salawat teriring salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, hari ini adalah pertemuan kelompok kita di bulan Juli. Nah, jadi adakah baiknya sebelum memulai acara ini kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing? Berdoa dimulai. Tujuan dari kegiatan hari ini yaitu sebagai pertemuan untuk belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ada beberapa sesi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni yang pertama ialah menjadi orang tua yang lebih baik, memahami perilaku anak, memahami cara anak usia dini belajar, membantu anak sukses di sekolah. Nah, yang dimana Bu, sesi pertama itu ialah menjadi orang tua yang lebih baik. Di dalam sesi pertama ada beberapa langkah yang akan kita pelajari Bu. Yang pertama itu, si orang tua adalah contoh bagi anak. Apa maksud dari orang tua adalah contoh bagi anak? Orang tua yang baik itu Bu akan membesarkan anak yang hebat, karena setiap ajaran orang tua, setiap perbuatan orang tua itu akan ditiru oleh anak. Yang kedua, ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Nah, artinya untuk mengasuh anak itu bukan hanya tugas seorang ibu, tetapi tugas seorang ayah juga. Jadi, ibu dan ayah itu bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, jadi ibu-ibu kalau di rumah, ayah itu harus ikut ya, bilang sama ayahnya, ya bantu untuk mengasuh anak. Ketika ibu sedang memasak, ayah mengasuh anak. Pada sesi kedua, yakni memahami perkembangan dan perilaku anak. Nah, ada beberapa langkah di sesi 2 ini ya Bu ya. Yang pertama itu meningkatkan perilaku baik anak. Ini adalah hal yang perlu dilakukan Bu, meningkatkan perilaku baik anak. Salah satunya dengan cara memuji anak. Ketika anak melakukan hal baik, orang tua itu harus memuji anak Bu, memuji kebaikan yang dilakukan oleh anak. Karena apa? Ketika kita melakukan hal baik lalu kita dipuji oleh orang lain, kita akan merasa bangga Bu, kita akan merasa senang. Lalu memberikan penghargaan terhadap anak yang telah melakukan hal baik tadi. Semisal anak menolong orang lain, nah kita beri penghargaan Bu, kita belikan mainan atau apa, salah satu contohnya Bu ya. Terus yang langkah keduanya, mengurangi perilaku buruk anak. Mengurangi perilaku buruk anak, salah satunya bisa kita lakukan dengan cara kita tidak menerapkan kekerasan kepada anak, kita tidak melakukan kekerasan fisik Bu ya, salah satunya. Selanjutnya sesi ketiga. Pada sesi ketiga ini ialah memahami cara anak usia dini belajar. Yang salah satu langkahnya ialah bermain sebagai cara anak untuk belajar. Nah, jadi Bu, ajak anak bermain sambil belajar. Salah satunya ialah ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Contoh, ibu mencuci. Nah, ajak anak itu belajar Bu. Sambil ajari anak mencuci, sambil
ajari anak itu bernyanyi ataupun berhitung di saat ibu sedang melakukan pekerjaan rumah. Yang langkah keduanya ialah meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, meningkatkan kemampuan berbahasa anak ini sangat penting, Bu. Karena apa? Ketika anak berbahasanya lebih baik, ini akan menjadi salah satu faktor untuk keberhasilannya ke depan. Baik, selanjutnya selanjutnya sesi keempat, Bu, membantu anak sukses di sekolah. Ada beberapa langkah yang harus kita pelajari di sesi 4 ini. Yang pertama itu pentingnya pendidikan anak usia dini. Anak usia dini ini, Bu, ini sangat penting, Bu. Kita memasukkan anak kita ke sekolah PAUD, TK. Karena apa? Untuk melatih kesiapan anak dalam mengikuti pelajaran berikutnya, Bu. Karena apa, Bu? Ketika anak sudah mengikuti sekolah PAUD, dia punya mental yang siap, Bu. Dia siap untuk mengikuti pelajaran ketika memasuki sekolah dasar. Selanjutnya, langkah kedua itu membantu anak sukses di sekolah. Membantu anak sukses di sekolah ini sangat penting, Bu, bagi orang tua, yang dimana ibu harus selalu memperhatikan kegiatan anak di sekolah, harus membantu mengatasi ketika anak ada masalah. Kita harus melakukan pendekatan terhadap anak dan juga guru-gurunya. Dari 4 sesi yang sudah kita jabarkan tadi, Bu, hari ini kita akan membahas sesi pertama, yakni menjadi orang tua yang lebih baik. Sekarang coba saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya. Kepada Pak Surya, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, Pak? Ya, benar sekali, Bu. Benar sekali, Pak. Selanjutnya kepada Ibu Lili, kenapa, Bu, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, Bu? Ya, benar juga. Kepada Ibu Suci, bagaimana, Bu, menurut Anda, Bu, menurut Ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, benar, Bu. Benar semuanya, Bu, ya. Terima kasih kepada Pak Surya, Ibu Lili, dan Ibu Suci atas pendapat dan jawabannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Nah, selanjutnya, Bu, saya harap ibu-ibu semua bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari pada hari ini di rumah nanti, Bu, ya. Karena ini akan membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, jadi, Bu, hari ini pertemuan kita hari ini telah membahas di sesi pertama, yakni menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan bulan depan, Bu, ya. Kita akan melakukan pertemuan di rumah Ibu Suci. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.